Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat adalah salah satu dari tiang agama. Kalau kita melihat bahwa Islam ini adalah merupakan bangunan yang tiang-tiang penyangganya ada 5. Salah satunya adalah salat. Oleh karena itu, salat ini harus menjadi pusat perhatian kita. Apalagi kalau salat itu adalah merupakan hal yang pertama kali yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak dari amalan-amalan seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi as-shalah." Sesungguhnya yang pertama kali yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba di hari kiamat kelak dari amalan-amalannya adalah salat. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Apabila salatnya baik, maka sesungguhnya dia akan beruntung. Wa in fasadat qad khaba wa khasira. Apabila salat ini rusak, maka sesungguhnya dia akan merugi dalam kehidupannya. Salah satu bentuk perhatian kita dari salat itu sendiri, kita harus memperhatikan bagaimana salat kita akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai salat kita yang merupakan tiang agama ini tidak memiliki kualitas, bahkan tidak dihitung sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seorang sahabat yang datang masuk ke masjid lalu kemudian dia sholat dengan sholat yang sangat tidak memenuhi standar. Dia sholat tanpa tumaknina. Maka Rasulullah SAW menyaksikan orang ini sholat dengan tata cara sholat yang seperti itu. Maka setelah dia selesai dari sholatnya, kemudian dia datang kepada Rasulullah SAW dan mengucapkan salam. Rasulullah mengatakan, "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Pulang dan sholat karena sesungguhnya engkau tidak sholat. Orang tadi kemudian sholat lagi dengan melakukan sholat yang sama yang sangat tidak memenuhi standar, tidak memiliki tumaknina. Dia cepat-cepat dalam melaksanakan sholat. Kemudian setelah sholat dia datang lagi kepada Rasulullah SAW. Rasulullah tetap mengatakan hal yang sama. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Pulang sholat karena kamu sesungguhnya tidak sholat. Ini terulang sampai 3 kali. Kemudian sahabat tadi mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq. Demi yang mengutusmu dengan yang hak ataupun kebenaran. La uhsinu ghairahu. Aku tidak sanggup untuk melakukan selain ini. Fa'allimni, maka ajari aku. Ini juga menjadi pembelajaran kepada kita bahwa sesungguhnya kita perlu untuk belajar, terutama dalam masalah sholat ini, sebagaimana sahabat tadi meminta untuk diajari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu penyayang dan cinta terhadap umatnya mengarahkan sahabat ini, dan ini juga arahan kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara umum. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Idza qumta ila sholati fakabbir. Apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka hendaklah ucapkan takbir Allahu Akbar, bertakbir. Tsumma qra' ma tayassara minal Qur'an. Kemudian bacalah yang mudah bagi kamu dari Al-Qur'an. Tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Kata Nabi, kemudian rukuklah kamu sampai kamu sempurna atau tenang dalam keadaan ruku'. Tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian angkatlah dari sujudmu, bangunlah dari rukukmu sampai engkau sempurna ruku'. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sampai engkau sempurna sujud. Tsummarfa' hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangunlah sampai kamu berdiri atau duduk sempurna. Waf'al dzalika fi sholatika kullaha. Fi sholatika kulliha. Dan lakukan hal yang seperti ini dalam seluruh sholatmu. Kisah ini diabadikan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Saudara-saudaraku yang seiman dan seakidah serta sekeyakinan, sesungguhnya andai Rasulullah SAW masih hidup, lalu kemudian melihat tata cara sholat kita yang tidak memenuhi standar tumaknina, maka pasti Rasulullah SAW akan memerintahkan kepada kita untuk irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali sholat karena sesungguhnya engkau tidak sholat. Maukah kita pada saat kita mau melaksanakan sholat,
kita sudah sholat, lalu ternyata Rasulullah SAW akan memvonis kita bahwa kita tidak sholat. Tentunya kita tidak mau seperti itu. Oleh karena itu, mari kita senantiasa mengevaluasi sholat kita, sebab ini yang akan pertama kali yang akan dihisap dan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari amalan kita di hari kiamat kelak. Dan sholat yang memenuhi standar adalah sholat yang memakai tumaknina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.